Iya, pemirsa terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Pak Harrison, mungkin mau menanggapi apa yang dikatakan oleh Pak Iwan Nurdin sebelum break tadi, terutama mungkin Pak Harrison tentang bagaimana mungkin kepala-kepala kantor itu berani untuk memecah sertifikat itu menjadi kecil-kecil. Ini bukan masalah berani dan tidak berani, bukan. Ini masalah permohonan orang. Permohonan dalam rangka melakukan pendaftaran tanah. Di aturan BPN itu, dalam luasan-luasan tertentu itu kan ada yang namanya kewenangan. Kewenangannya di mana? Di Kanwil, di pusat, di kementerian juga ada kewenangannya. Kalau luasannya lebih besar. Dan untuk konteks ini memang karena dilakukan di kantor pertanahan, berarti kan kewenangannya, luasannya memang kewenangan teman-teman kantor pertanahan. Dan harus dilihat asal muasal kenapa itu pemecahan, itu kan pasti ada dasarnya. Dimohonkan dipecahkan kenapa, karena ada kepemilikan seperti apa, itu semua jelas nanti kalau dalam proses penerbitannya itu bisa dilihat. Jadi bukan berani atau tidak berani, ini menyangkut kewenangan, Tasya. Kewenangan itu ada di Kanta, kabupaten kota, ada di Kanwil, dan ada di pusat dalam luasan-luasan yang sudah ditentukan. Baik, Pak Harrison, ini pembatalan SHGB ini akankah punya konsekuensi hukum di masa mendatang dari kacamata para pemilik atau nama orang-orang yang namanya tercantum di sertifikat itu? Konsekuensi hukum yang paling cepat dan terasa sekarang adalah batalnya produk tersebut. Itu kan sertifikat adalah produk hukum. Ya. Jadi ketika dia dibatalkan, maka putuslah hubungan hukum antara pemilik tanah dengan tanah itu. Nah itulah konsekuensinya. Saya juga dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan kepada masyarakat, di dalam proses pendaftaran tanah atau ingin membeli tanah yang telah bersertifikat, itu memang harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu seharusnya, supaya tidak ada kerugian di masa depan. Kalau konsekuensi hukum produk yang dimaksudkan seperti itu, tapi kalau konsekuensi hukum di dalam ranah yang lain, misalnya dalam rangka seperti ini ada pengusutan, penyelidikan dari teman-teman, ya tentu saja dilihat kan aspek penerbitannya itu kan secara administratif dia terbit sesuai dengan aturan yang ada di BPN. Ya, tetapi ketika dia dinyatakan bahwa dalam proses penerbitannya ada katakanlah fraud di sana, ya itu kita bisa selain batalkan, tentu saja implikasi pidana terkait dengan perbuatan itu kan menjadi ranah kewenangan teman-teman aparat penegak hukum untuk melakukan statement tugasnya seperti apa, gitu ya. Oke, saya ke Pak Iwan. Pak Iwan, kalau Anda melihatnya akankah dalam bayangan saya seperti ini Pak Iwan, ketika Kementerian ATR BPN membatalkan atau mencabut sertifikat sebanyak 209 sertifikat ini, akankah kemudian para pemilik ini bisa menuntut balik? Karena menurut mereka kan versi mereka ini adalah sesuatu yang mereka dapatkan dengan cara yang legit ya Pak Iwan? Mereka memiliki hak untuk melakukan gugatan atas pembatalan tersebut. Tentunya koridor hukum itu memfasilitasi hak tersebut. Jadi kalau para perusahaan ingin melakukan upaya tersebut, koridor hukum kita memfasilitasinya. Tapi sebelum ke situ saya hendak mengatakan, tadi mengomentari Pak Harrison, begini, para kepala kantor memecah sertifikat padahal jangka waktunya berdekatan, yang dimohonkan beririsan dan lain sebagainya, itu adalah satu tradisi di dalam BPN yang selama ini banyak menimbulkan fraud. Itulah sebabnya sebenarnya apa yang disebut dengan deteksi ada main-main di lingkaran bawah itu bisa melakukan hal demikian itu sudah lama dilakukan oleh BPN. Deteksinya ya, misalnya kenapa jangka waktunya berdekatan, kemudian diberi sertifikat yang dipecah-pecah. Nah, masalahnya gitu, ini masalahnya. Masalahnya mereka berani demikian karena diberi keberanian oleh yang lebih di atasnya. Jadi situasi yang demikian ini semacam rahasia umum lah di dalam orang-orang yang di lingkaran perusahaan yang mendaftarkan sertifikat di tingkat bawah. Nah yang kedua gitu ya, kenapa kita harus memeriksanya secara lebih detail di lingkaran darat, di tempat-tempat yang di darat? Karena peristiwa bagaimana masyarakat itu melakukan protes itu dimulai di darat, lalu terus menerus protes akhirnya ditemukan pagar laut. Jadi ini nggak bisa dipisahkan bahwa di darat ada satu proses di mana masyarakat diambil alih tanahnya dengan cara-cara yang tidak baik, kemudian masyarakat sekitar
ada jalannya rusak, ada ditutup, kemudian tanahnya turun, dan banyak sekali masalah-masalah lingkungan lainnya, itu memang harus dipecahkan. Nah, soal bagaimana mereka menjadi area yang sangat menarik bagi investor, ini juga harus dilihat. Kenapa sangat tertarik? Karena wilayah ini adalah wilayah emas, tapi masyarakatnya lama dibiarkan miskin, sehingga bisa dibeli tanahnya dengan cara-cara yang demikian. Nah, itulah yang saya katakan, proses pemberdayaan dari masyarakat terhadap pemberian hak itu harus seiring dan harus lihat gitu. Nah, barulah kita akan memeriksa gitu loh, apakah perusahaan boleh melakukan upaya hukum selanjutnya. Saya katakan koridor hukumnya terpenuhi kalau mereka merasa tidak puas dengan keputusan tersebut. Tapi begini, kalau upaya-upaya yang demikian ini terus-menerus dilihat dari perspektif hukum, kita nggak akan ada habis-habisnya. Kenapa? Karena saya meyakini bahwa proses yang demikian ini bisa terjadi itu karena setiap pemberian hak atas tanah atau setiap rencana pembangunan yang membuat hak atas tanah itu berpindah kepada perusahaan, masyarakat itu sejak awal memang hendak dibawa pergi aja gitu. Tidak boleh ada lagi tanpa ada pelibatan selanjutnya. Semua sudah terjadi di kawasan industri, demikian masyarakat sekitar yang tadinya ada di situ kemana tanpa membawa manfaat. Perusahaan membangun perumahan mewah juga demikian. Jadi saya kira ini juga harus jadi refleksi ya, bahwa ke depannya tata cara pembangunan semacam ini itu harus dihentikan dan kita harus melihatnya dalam satu tata cara investasi yang baru. Baik, Pak Harrison, tanggapan soal modus ini adalah modus lama yang biasa digunakan. Dan seperti apa keberpihakan negara terhadap masyarakat yang haknya kemudian dirampas? Saya tidak berasumsi ya, jadi kalau Kang Iwan menyampaikan seperti itu ya itu sah-sah saja. Tapi ditemukan tidak sih Pak Harrison ketika menyelidik? Ditemukan tidak modus seperti itu ketika Kementerian ATR BPN melakukan penyelidikan terkait pagar laut ini, ditemukan tidak bahwa memang modusnya tuh memecah kecil-kecil? Kita harus fokus dengan apa yang menjadi tugas atau harapan masyarakat kepada BPN dalam kasus ini. Apa harapan masyarakat itu? Kalau sertifikat itu terbit di atas fisik yang tidak semestinya, ya, maka masyarakat mengharapkan bahwa sertifikat itu kan harusnya tidak terbit. Dan gerak cepat dari BPN untuk melakukan pemeriksaan fisik maupun yuridis telah menyebabkan ada sertifikat 209 yang dibatalkan hari ini. Tapi dan mungkin harapannya tidak sekedar itu Pak Harrison. Harapannya mungkin lebih besar daripada itu adalah melakukan bersih-bersih dan menghilangkan budaya-budaya lama yang berkembang di BPN. Bersih-bersih sudah dilakukan, 6 orang sudah disanksi administratif berat, Mbak, diberhentikan. Nah, jadi kalau ibaratnya modus-modus seperti itu, ya saya tidak akan menutup mata, itu pasti juga menjadi bagian yang sudah diamati oleh teman-teman dan mungkin ada pengalamannya seperti itu. Sehingga langkah-langkah perbaikan yang dilakukan sekarang oleh Pak Menteri dan kementerian ini harusnya bisa menyisakan poin-poin area of improvement. Area of improvement itu kan short term-nya apa? Batalkan sertifikat yang memang tidak proper terbit, tetapi dalam penyelesaian jangka menengahnya adalah memastikan praktek-praktek yang tidak sesuai dengan koridor hukum seperti yang tadi ada sedikit pengalaman mungkin dari Kang Iwan itu, atau hal-hal yang mungkin menjadi sorotan dari teman-teman masyarakat seperti Kang Iwan dan kawan-kawan, itu juga harus mendapatkan perhatian. Tetapi saya ingin bilang dalam case ini sebelum kita melangkah terlalu jauh, pemecahan-pemecahan yang dilakukan itu memang harus dilihat bagaimana permohonannya pada saat itu sehingga dia terbit dalam persil-persil yang kecil, bukan dalam persil yang besar. Apakah memang itu dari awal memang punya masyarakat satu-satu kemudian dibeli oleh perusahaan, kan kita harus lihat ya seluruh rangkaian proses penerbitannya seperti apa dalam rangka melindungi hak masyarakat. Justru sertifikat itu sebenarnya adalah bagian dari perlindungan hak rakyat untuk memastikan kepastian hukum terkait dengan kepemilikan hak atas tanahnya itu ada di hadapan hukum, diakui bahwa kemudian dia ada peluang untuk sertifikat tersebut dibatalkan, ya itulah bagian dari proses yang tidak proper dari awal. Perlindungan hukum itu justru adalah bagian yang diharapkan dalam rangka penerbitan sertifikat ini atau pendaftaran tanah. Tetapi kita tidak bisa juga mengatakan bahwa memberikan perlindungan hukum itu harus dengan cara-cara yang
tidak proper secara hukum kan gitu ya. Jadi kita berharap sertifikat atau pendaftaran tanah itu memang terbit karena itu adalah bagian dari pengakuan kepada hak rakyat dan memberikan perlindungan hukum. Tapi tentu kita berharap lebih daripada itu proses penerbitannya harus benar sehingga tidak saja secara keperdataan diakui, tetapi secara administrasi negara hukum pertanahan itu memang juga tidak mudah untuk dibatalkan. Nah, hari ini kita bisa melihat ada fakta seperti ini, artinya di dalam fisik dan di dalam yuridis ada hal-hal yang harus dilihat bahwa ada yang keliru mungkin pada saat penerbitannya. Itu poin yang kita bisa pelajari hari ini. Oke, baik Pak Iwan silahkan. Saya kira kalau keliru sudah dipahami oleh publik ya. Yang harus kita lihat itu kan memang modus-modusnya. Kalau kita periksa di tahun yang sama terbit 263 bidang tanah itu dengan waktu yang sangat berdekatan, penting untuk diperiksa bahwa modus semacam ini memang sering dilakukan. Nah, tapi pertanyaannya kenapa sering dilakukan, itu memang ada restu dari banyak pihak. Nah, inilah yang saya hendak katakan bahwa ke depan BPN itu di dalam aturan internalnya itu harus memeriksa. Kalau lebih jauh dari 6 bulan tiba-tiba ada banyak sertifikat mungkin masuk akal ya. Tetapi dalam 1 tahun terbit banyak sekali sertifikat dalam satu lingkaran yang hamparannya sama dan seterusnya, mungkin hanya merubah waktu pendaftarannya dan lain sebagainya. Saya kira itu adalah modus yang sudah lama dimengerti oleh orang-orang yang memperhatikan bidang agraria. Yang kedua gini ya, kenapa saya hendak melihat di darat? Kenapa kasus-kasus di darat ini banyak sekali? Waktu PTSL di tempat-tempat itu dilakukan, kita kan sudah melihat gitu ya, karena Pak Sofyan Jalil waktu itu menjadi menteri melakukan satu penertiban di sana. Bagaimana ada PTSL di sana hanya diterbitkan ke beberapa nama di desa-desa yang dilakukan PTSL yang terindikasi terlibat dalam praktek mafia tanah yang terkait dengan perusahaan ini dari nama-nama itu. Jadi saya kira ini sebenarnya ya, secara detail banyak orang telah paham, secara praktek juga telah paham, para pelaku juga sudah dimengerti oleh kita semua. Langkah-langkahnya jangan terlalu kecil. Apa yang saya sebut terlalu kecil itu? Karena hanya memeriksa para yang kecil-kecil, kepala desa, kemudian memberi penertiban di internal BPN hanya sampai ke level kepala kantor. Saya katakan, ya bukan Anda mengatakan mencari-cari apa yang lebih tinggi dari itu, tetapi modus ini bisa terjadi di tempat-tempat lain jika tidak ada apa yang disebut dengan treatment secara keras, secara keseluruhan. Tapi bukan cuma BPN loh. Kenapa ini bisa terjadi? Apa yang disebut dengan keterlibatan pemerintah daerah itu nggak banyak diperiksa kan? Apa yang menyebabkan keterlibatan para pejabat pembuat akta tanah sehingga berkas-berkasnya secara yuridis ini bisa dipahami oleh BPN itu juga belum diperiksa kan? Jadi kalau kita lihat ini yang disebut dengan ekosistem mafia itu harus dipahami secara lebih bagus. Tetapi ekosistem mafia itu bisa terjadi karena bidang-bidang tanahnya dianggap satu tempat investasi emas, tetapi rakyatnya sangat-sangat miskin. Baik. Ini adalah kontras. Gitu. Baik, jadi Pak Iwan sebenarnya Anda mau mengatakan bahwa memeriksa dan memberi sanksi 6 PNS, kemudian mencabut itu masih terlalu kecil ya Pak Iwan? Terlalu kecil untuk satu kasus yang sangat dahsyat ini. Oke, baik. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.